kasih mutiara, tapi kamu bisa nggak menjaga, bisa nggak merawat mutiara ini terbungkus dalam dompet, dan kamu mampu nggak membawanya. Kamu kalau kamu lolos dari ujianku, jangan kok kamu minta hewan, ataupun saya hadiahkan itu kan. Kartini Alami bisa menompo urip dengan kelas dan itu nang melakukan ono terus nggak ada susah sedih sih sebenarnya udah datang ya mana ya. Halo sahabat, salam jumpa lagi. Kali ini kembali di perjalanan pagi ke tempat kerja saya. Ya, masih di Tol Jagorawi. Saat ini bulan April sudah memasuki minggu kedua ya. Seperti kita ketahui bersama, di bulan April kita bangsa Indonesia selalu mengingat suatu hari di mana kita memperingati, mengenang serta meneladani sosok pahlawan nasional. Siapa lagi kalau bukan Raden Ajeng Kartini, sosok pahlawan nasional wanita yang kita kenal dengan sebagai pahlawan emansipasi wanita, termasuk juga dengan semboyan habis gelap terbitlah terang. Ya, di momen bulan April ini menjelang kita memperingati Hari Kartini, saya ingin mengingatkan kembali ke suatu perjalanan di beberapa waktu lalu di video saya, ketika saya bertemu dengan sesosok wanita yang juga bernama Kartini, dan beliau menyebut dirinya sebagai Ratu Alas. Sejarah kedua itu kan RA Kartini kan, Ajeng Kartini. Saya juga punya RA, tapi Kartinya dulu, Kartini terus baru RA. Ratu Alas. Jadi Kartini RA, Kartini Ratu Alas. Karena memang beliau sudah mulai dikenal luas sebagai sosok yang tangguh karena mampu bertahan tinggal sendirian di tengah hutan lebih dari 11 tahun. Tidak hanya bisa bertahan hidup sendiri, tapi juga beliau sukses sebagai orang tua yang merangkap sebagai juga orang tua yang single parent, berangkap sebagai ibu, sebagai ayah yang membesarkan 3 anaknya. Dan sampai dengan saat ini ketiga anaknya sudah berhasil sukses menapaki kehidupannya secara mandiri. Ya, apa yang ingin saya sampaikan kali ini adalah bagaimana saya mencoba belajar dari seorang Kartini Ratu Alas, bagaimana beliau bisa menjalani kehidupannya dalam kondisi yang sangat-sangat sulit, bahkan mungkin di luar kemampuan sebagian besar orang, apalagi ini dilakukan oleh seorang wanita. Ada berapa banyak saya kira pelajaran yang bisa ambil dari perjalanan hidup beliau, pola pikir beliau,
mengolah hati dan rasa beliau menjalani kehidupan selama lebih dari 11 tahun yang tidak seperti pada umumnya kita sebagai manusia yang selalu membutuhkan kondisi lingkungan orang lain untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Pelajaran pertama adalah beliau seorang yang tegar, tangguh, dan tabah. Bukan saya malas, bukan saya tidak mau berusaha, saya sudah berusaha Tuhan, ya Allah saya sudah berusaha. Bagaimana beliau ceritakan bahwa tentu keberadaan beliau pada awalnya berawal dari adanya masalah tentunya. Masalah dan saya selalu menahan rasa rindu, pengen anak waktu lucu-lucunya kan, ya kepengen ngasuh anak gitu. Dan saya orangnya nggak suka ribut, nggak suka apa sama saudara atau keluarga itu, nah nggak suka, saya jadi diem dan jadi saya masuk ke sini tuh membawa luka yang sedemikian berat untuk ukuran saya. Karena memang setiap kita, setiap manusia tentu memiliki masalah sekecil apapun dalam bentuk apapun. Nah, dalam menghadapi masalah beliau tetap tegar menghadapinya tanpa mengkambing hitamkan siapapun, meskipun memang sangat-sangat berat dirasakan oleh beliau saat itu. Namun beliau tetap tegar mengambil jalan sendiri tanpa bermaksud mengalah, tetapi mencari jalan sendiri dengan tidak merugikan orang lain. Tangguh, tegar, dan tabah tentu tercermin dari kondisi beliau. Bagaimana mungkin seorang wanita dengan segala kelemahan kodratnya sebagai seorang wanita mampu bertahan di dalam situasi kesendirian di tengah hutan. Bisa saya apa saya lakukan, saya berjuang dengan harapan kedepannya untuk anak-anak. Jadi saya punya istilah itu, anak harus bisa lebih baik dari saya. Tentu banyak tantangan, tentu banyak kendala, apakah itu kondisi cuaca, kemudian mungkin suatu ketika merasakan sakit, jauh dari orang yang mungkin bisa dimintai pertolongan, termasuk juga rasa takut karena dalam kesendirian, dalam kegelapan malam, baik dari binatang buas ataupun rasa takut dari hal-hal yang bersifat gaib. Nah, semua itu bisa dilalui oleh beliau dengan segala ketegaran ketabahannya menghadapi semua itu. Sehingga dari sana melahirkan rasa sabar dan tawakal. Beliau sabar menghadapi kondisi seperti itu dan tetap tawakal, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Bahkan di awal ketika ditanya bagaimana beliau berdoa kepada Yang Maha Kuasa sehingga bisa melewati semua ini, termasuk juga bisa berhasil mendidik dan mengarahkan anaknya menjadi bisa mandiri, ya dengan sangat sederhana dan santun beliau menyampaikan bahwa seperti ini. Gimana berdoa gimana gitu? Iya, rahasia sebenarnya. Ya. Gimana Bu? Ya gimana ya? Ya memang kita hidup itu kan ya gimana ya, kalau kita
merasa sedikit ada sing nguripi lah ya, ada Iya. kadang kita itu ya intinya saya sendiri ya belajar intinya seiso-isone itu justru yang murni. Ya, beliau yakin dan percaya bahwa Tuhan itu maha mendengar, maha mengerti. Jangankan yang terucap, yang jauh di dalam lubuk hati yang terdalam pun Tuhan maha tahu. Sehingga dengan bahasa sederhana ketika kita berdoa, tentu yakin bahwa Tuhan maha mendengar, dan tentu Tuhan akan memberikan pertolongannya dengan cara yang tidak kita sangka, tidak kita duga. Iso-isone ilat kula dene Gusti kan nggih sing ngomong kula rinten kalawan dalu. Lah iku nembe napa kita niku kepengine napa. Alhamdulillah Pak, saya setiap kali saya itu ada kesulitan apa itu dari saya batin gitu. Itu ada aja yang datang membantu, itu ada saja. Nah, itu saya anggap satu pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang menggerakkan hati si anak itu. Keyakinan itulah yang saya kira menjadikan beliau bisa bertahan sampai saat ini. Karena tidak ada kekuasaan lain yang berkuasa atas kehidupan selain Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang dapat saya petik dari kehidupan beliau adalah ada pohon yang berbuah, tanaman yang hijau itu saya itu sangat-sangat tentrem gitu loh, ayem, seneng, rak gitu. Beliau dapat memanfaatkan, mengisi waktu secara efektif dan efisien. Makanya saya setiap hari tuh nggak ada waktu tanpa bekerja. Wah. Kita kadang ketika berada di dalam suatu kesendirian, anggap saja ketika kondisi pandemi kita dibatasi untuk beraktivitas di luar rumah, kadang-kadang bingung mengisi waktu. Tapi justru beliau bisa mengkondisikan keadaan ini menjadi hal yang lebih baik. Coba kita simak. Dengan tenang, dengan diam, dengan sendiri, otak saya bisa bekerja. Saya bisa setiap kali mau tidur itu saya selalu bikin program besok. Saya punya program besok mengerjakan ini. Terus tahun ke depan saya ingin menambah pohon buah apa ya yang sekiranya bisa laku dijual. Ya, itu dia. Dalam kesendirian, dalam kesepian, justru beliau merasa tenang sehingga bisa berpikir dengan jernih. Dan tidak hanya sampai situ, beliau bisa merencanakan kegiatan-kegiatan di hari-hari berikutnya. Sangat tidak kita duga beliau bisa seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yang dapat saya petik dari pelajaran beliau adalah semangat belajar. Saya nebangin mandingan, saya tuh seperti di samping itu sana. Itu setelah dia kering mau gugur, saya ambil batang-batang, daun-daun kering semua saya kumpul. Di situ saya proses. Itu fermentasi, itu kompos. Nah, belajar itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Ternyata beliau mempraktekkan ini. Bagaimana tidak dalam kesendirian, dalam kondisi yang jauh dari lingkungan kehidupan masyarakat, beliau tetap bersemangat, tetap ingin belajar, dan beliau wujudkan itu. Bagaimana beliau ketika memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya, tidak hanya mengisi waktu bertanam begitu saja, tetapi beliau menerapkan teknik-teknik yang saya kira ini tidak mungkin
didapat tanpa proses belajar. Baik itu belajar dari pengalaman sendiri maupun dari bahan-bahan masukan dari tempat lain. Termasuk juga dalam bidang beternak. Ternyata beliau sudah berpikir jauh. Tidak saja berpikir beternak secara konvensional dengan memberi makan rumput-rumput yang seperti biasanya, tapi beliau berpikir bagaimana memberi makan ternak dengan cara yang lebih modern. Makannya bukan makan rumput, tapi Ya saya fermentasi daun-daun kering. Jadi saya ngasih makanan itu bukan konsentrat Pak, gini daun-daun yang saya kasih makan kan karena bentuk paku dan kotak. Setiap kali membersihkan selangkah kan ada daun rontokan toh, itu nggak saya buang, saya kumpulkan di karung, terus saya jemur kering, saya taruh karung lagi, saya simpen. Kalau sudah berapa karung gitu, terus saya beli katul minta tolong anak naik pulang, beli katul, terus saya fermentasi. Beliau dalam kondisi seperti itu mampu membuat pakan fermentasi dari daun-daun serasa yang ada di sekitar itu untuk memberi makan ternaknya. Dan ini semua didapat dari proses belajar. Entah itu meminta informasi dari luar melalui anak-anaknya, meminta buku-buku. Bahkan beliau ketika ada kesempatan keluar hutan untuk menghadiri wisuda anaknya, satu beliau yang dicari adalah beliau ingin ke tempat peternakan yang bisa beliau ikuti untuk belajar teknik membuat fermentasi pakan ternak. Sungguh luar biasa. Kita saja yang dengan segala sarana fasilitas yang sudah tersedia, internet yang full 24 jam dengan bandwidth yang tinggi, mungkin sangat sedikit dimanfaatkan untuk proses belajar. Lebih banyak mungkin hanya untuk bermedsos atau mungkin sarana hiburan dan komunikasi. Saya kira pelajaran yang sangat berharga buat kita semua, karena belajar memang tidak terbatas waktu. Kurang puas, saya selalu buku-buku gitu, tolong carikan buku ternakan gitu. Ya anak ya dengan sukacita carikan. Kemudian yang berikutnya adalah kreatif dan inovatif. Seperti tadi, seluruh waktu beliau terisi dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Dan dari kegiatan-kegiatan beliau tidak hanya mengisi waktu, tapi juga ada inovasi-inovasi di sana. Bagaimana bercocok tanam yang ramah terhadap tanah, bagaimana bercocok tanam, memilih jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis sekaligus memiliki nilai ekonomis dan juga dapat mempertahankan kesuburan tanah. Demikian juga ketika beliau beternak, bagaimana beternak yang efektif, bagaimana bisa membuat pakan yang tidak tergantung kepada rerumputan atau daun-daunan yang fresh yang harus diambil setiap saat, tapi dengan pakan fermentasi yang bisa disimpan. Inovasi beliau saya kira patut dicontoh, khususnya masyarakat sekitar yang juga memanfaatkan lahan di sekitar kawasan hutan di sana untuk bercocok tanam, sehingga menurut pendapat beliau jangan sampai mengolah tanah itu secara monoton. Baik sahabat, yang berikutnya pelajaran dari beliau adalah rasa ikhlas dengan kondisi yang dialami beliau, bahkan sampai 11 tahun
termasuk juga kondisi saat ini di mana beliau sudah dikenal banyak orang, bahkan mungkin banyak didatangi orang, dan tidak sedikit mungkin yang punya kepentingan-kepentingan lain. Beliau mengajarkan kita untuk terus berusaha ikhlas. Ikhlas dengan segala apa yang terjadi, ikhlas dengan segala apa yang dihadapi, termasuk juga ikhlas dengan segala apa yang mungkin diperbuat oleh orang lain, seperti memanfaatkan keberadaan beliau. Karena beliau yakin semua itu akan berpulang kepada diri masing-masing. Kita coba dengar penuturan. Itulah saya gini, ya nak, mama tak belajar ikhlas. Umurnya paling ya tinggal seberapa sih tak belajar ikhlas ya. Kalau yang ada memanfaatkan yang nggak benar ya kita ikhlaskan. Nanti Tuhan yang akan ya. Kan nggak semua orang kayak gitu nah. Ya demikian sahabat, sangat luar biasa hati beliau. Sahabat, masih sangat banyak poin-poin pelajaran yang dapat kita gali dari kehidupan beliau, penuturan kisah beliau. Dapat kita simak kembali di video saya sebelumnya yang mungkin bisa dikaji lebih banyak dari sudut pandang kita masing-masing. Tidak terbatas dari apa yang saya sampaikan tadi. Sahabat, akhirnya secara pribadi saya sangat kagum kepada beliau. Saya pikir nama beliau Kartini bukan hanya kebetulan, tapi memang beliau adalah pahlawan yang juga patut kita teladani perjalanan hidupnya, perjuangan hidupnya, sehingga beliau tidak hanya bisa melewati kondisi yang sangat tidak kondusif tersebut, namun memberikan hasil yang luar biasa. Pada kesempatan April 2021 ini, saya berharap dan saya menganggap beliau adalah juga pahlawan, sehingga beliau layak disebut sebagai Kartini masa kini yang layak kita contoh, layak kita teladani. Andai saja ada pihak-pihak, lembaga yang punya akses untuk menominasikan beliau sebagai Kartini masa kini tahun ini, semoga saja keberadaan beliau, kemudian tauladan beliau dapat menjadi salah satu kriteria bahwa beliau layak dinobatkan sebagai Kartini masa kini, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi kita, bagi para wanita Indonesia. Terlepas dari itu, masuk tidaknya beliau sebagai nominasi Kartini masa kini sebagaimana biasa diselenggarakan dalam peringatan Hari Kartini, saya kira beliau sudah menjadi Kartini masa kini dengan sendirinya, dengan segala keberadaan dan tauladannya saat ini dan sepanjang masa. Demikian sahabat, salam sehat selalu, semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan pandemi ini bisa segera berlalu.
Salam. Jadi itu dia pernah punya